الحمد لله رب العالمين الذي فتح بتوفيقه إلى صراط مستقيم والذي فضل في الدين من اصطفاه من العلماء الأعلم وجعلهم كواكب يهتدي بهم كل ظالم في حالة الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sebentar lagi kita akan dan berharap Allah memberikan kesempatan kita untuk masuk dalam bulan Ramadan 1445 Hijriah. Maka oleh karena itu tema kajian kita pada kesempatan ini adalah amalia utama di bulan Ramadan, kajian Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, mari kita lihat bahwa ayat ini khitabnya kepada hamba Allah, orang-orang yang mengimani Allah, mengimani Rasulnya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani hari akhir. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini turun pada saat tahun kedua Hijriah, ya, setelah hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Jadi tahun kedua Hijriah. Artinya sebelum tahun kedua Hijriah itu Allah belum menurunkan syariat ibadah puasa, ya, belum menurunkan ibadah syariat puasa. Dalam kaidah usul fikih itu al-aslu fil ibadah butlanun. Asal muasal daripada ibadah itu adalah terlarang, butlan. Illa dalilu ala amrihi, kecuali sudah ada turun dalil mengenai perintahnya. Jadi itu masalah ibadah. Jadi kalau tidak ada perintah, ibadah makhluk itu tidak bisa dijalankan, tidak bisa ditunaikan. Berbeda dengan hukum muamalah. Kalau kaidah usul fiqh mengenai muamalah itu al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal muasal hukum muamalah itu ibadah ghair makhluk, ya, itu adalah al-ibahah, boleh dilakukan illa ma dalla dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Jadi itu perbedaannya, ya. Jadi kalau masalah ibadah itu nggak bisa dilakukan kecuali ada perintah. Tapi kalau masalah muamalah itu pada asal pokoknya adalah boleh dilakukan, silakan saja, ya. Yang tidak termasuk ibadah ghair makhluk, yang termasuk ibadah ghair makhluk selain makhluk itu boleh bebas lakukan. Illa madalla dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Itu adalah pokok. Maka oleh karena itu ibadah puasa termasuk ibadah makhluk yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum adanya perintah turunnya ayat ini, ibadah puasa itu belum disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada amanu, orang-orang mukmin, ya, orang-orang mukmin. Karena iman ini adalah nanti yang akan mendorong seseorang hamba Allah itu bisa melakukan suatu kewajiban, di mana kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, kutiba alaikumusiyam. Kutiba ini maknanya adalah furido. Furido alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk beribadah asyam. Asyam ini dimana al-imsak anil ta'ami wasyarabi wal jima'i ma'an niyati min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Asyam, ada as-shaum, ada asyam. Kalau as-shaum itu al-imsak, secara umum saja menahan. Tapi kalau asyam itu sudah bermakna syar'iyyah. Al-imsak anil ta'ami wasyarabi wal jima'i ma'an niyati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Apa yang terlarang di sini itu apa yang perlu al-imsak. Imsak itu maknanya menahan. Jadi asyam al-imsak, menahan. Makanya kalau ada imsakiyah, ya, kalender imsakiyah berarti di situ ada asyam, ya. Al-imsak, imsakiyah atau imsak maknanya adalah tahan. Apa yang ditahan? Anit ta'ami, yaitu makan. Tahan makan.
wasyarabi dan syarab minum, wal jimai dan jima. 3 hal ini. Jima, hubungan suami istri. Kapan mulai imsaknya? Min tulu'il fajr, sejak terbitnya fajar. Terbitnya fajar, waktu sholat subuh. Ya, tulu'il fajr. Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Itu syariahnya. Jadi ada waktunya, ada apa yang ditahan untuk tidak melakukannya. Jadi al-imsaku 'anil ta'ami wasyarabi wal jima'i ma'an niyyati min tulu'il fajr ila ghurubis syamsi. Itu secara syariah fikihnya. Jadi untuk sahnya ibadah puasa itu menahan 3 hal dari sejak tulu'il fajr ila ghurubis syamsi. Tapi untuk menyangkut masalah pahala ibadah puasa, maka adalah menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala ibadah puasanya. Karena ada hadis Rasul, kam min shaimin laisa lahu illa al-ju' wal 'ats. Ya, banyak di antara orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hal untuk kita tahan ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah difardukan, ya, yang ditetapkan 'alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu Muhammad, ya, dan umatmu. Artinya apa? Ibadah-ibadah puasa itu juga sudah ditunaikan, ya, sudah disenangi oleh para nabi-nabi sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Karena ibadah puasa ini ibadah yang khusus, ya. Asyamu li, kata hadis Rasul, siap itu adalah li, untukku, kata Allah. Jadi untukku. Wa ana ajzibihi, dan akulah akan membalasnya. Berbeda dengan ibadah yang lain, ya, adalah lahu, untuknya. Jadi lahu, untuknya. Kulli amali ibni Adam lahu. Untuk amal ibadah yang lain itu untuknya. Salat itu untuk kita, gitu. Zakat untuk kita. Tapi untuk puasa itu li, untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi. Artinya kalau kita menjalankan ibadah puasa itu untuk Allah, untuk Allah. Wa ana ajzibi, akulah yang membalasnya. Maka para nabi-nabi terdahulu juga sangat mencintai, menyenangi dengan ibadah puasa. Jadi ibadah yang sangat digemari oleh para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi golongan orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Ini adalah tujuan maqasidus syariahnya. Diwajibkan, difardukan ibadah puasa, maqasidus syariahnya, tujuannya adalah agar kalian menjadi hamba Allah al-muttaqin. Salah satu hikmah utama besarnya ibadah puasa. Ayyam ma'dudah, ayyam jamak daripada yaum, yaitu waktu-waktu yang diperhitungkan, ya. Artinya apa? Waktu diperhitungkan itu adalah waktu Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, barang siapa menyaksikan hadirnya bulan Ramadan falyasum, maka berpuasalah. Ayyam ma'dudah. Jadi waktu datangnya bulan Ramadan. Bulan Hijriyah itu berbeda dengan bulan Miladiyah atau Masehi. Kalau tahun Masehi itu sudah bisa ditetapkan waktunya, sudah diperhitungkan tetap, tidak ada pergeseran. Tapi kalau bulan Qamariyah itu ada pergeseran-pergeseran. Puasa yang tahun lalu berbeda dengan bulan yang ada dalam puasa tahun ini. Begitu juga seterusnya, ada pergeseran-pergeseran waktu. Maka oleh karena sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi, kata hadis Rasulullah SAW, puasalah kamu, ya, setelah kamu melihat datangnya waktu hilal Ramadan. Jadi ru'yah, maka perlu ru'yatul hilal. Kalau
menggunakan metode hisab itu adalah ancang-ancang saja, ancang-ancangnya. Kira-kira Ramadan itu datangnya pada tanggal sekian menurut perhitungan. Tapi tetap sumu li ru'yatihi. Puasalah setelah melihatnya, maka itu perlu ru'yatul hilal, melihat hilal secara kasat mata atau menggunakan teknologi yang bisa melihatnya. Maka oleh karena itu di dalam menetapkan ibadah puasa kita perlu menunggu datangnya isbat, penetapan dari para ahli tentang benarkah hisab yang sudah ditetapkan itu sesuai dengan perhitungan ini datangnya hilal Ramadan. Ya. Maka oleh karena itu kita perlu, karena kita termasuk golongan orang-orang yang awam, kita tidak tahu benarkah ini. Kalau Ramadan itu tepat datangnya itu, maka perlu berkumpullah para ahli-ahli ya hisab untuk menentukan mengenai bulan Ramadan, ya, untuk menetapkan itu. Maka di sini kita perlu menunggu kapan datangnya. Oleh karena itu didasarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu dengan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu ya atiiullah wa atiir rasul ulil amri. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri, pemerintah dalam hal ketakwaan. Jadi menaati pemerintah itu dalam hal ketakwaan. Kalau memang yang ditetapkan itu untuk ketakwaan, kita wajib untuk menaati pemerintah ulil amri. Tapi kalau dalam hal urusan maksiat, tidak wajib mentaati, bahkan wajib mengingkari. La ta'atun li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk dalam hal urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam melaksanakan ayyam ma'dudat itu menunggu ru'yatul hilal yang ditetapkan oleh isbat para hukama ya yang ditetapkan. Maka kita tidak bisa paling mengkira-kirakan datangnya. Faman kana minkum maridan, barang siapa yang di antara kalian maridan, sakit. Nah, ini masih dalam keadaan umum, maridan. Sakit yang bagaimana gitu. Au ala safarin, atau dalam saat bepergian. Dalam bepergian yang bagaimana? Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hitunglah di hari-hari yang lainnya. Artinya ini merupakan rukhsah. Allah itu maha bijaksana dengan keadaan hambanya ya. Jadi maridan, barang siapa yang dalam keadaan pas saat wajibnya ibadah puasa, kemudian dia dalam keadaan sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit yang apabila menjalankan ibadah puasa bertambah parah sakitnya. Bukan hanya sekedar sakit saja ya. Sakit flu, saya flu nggak puasa ya. Sakit pegel-pegel nggak puasa, tidak maridan dengan sakit yang menyebabkan. Maka itu termasuk di antara ini hal yang perlu diperjelas dengan fikihnya. Maridan au ala safarin, atau bepergian safar yang bagaimana, maka ini diterangkan dalam fikihnya ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, seperti safarnya orang yang bisa menjamak sholat ya qashar antara duhur dan asar, memerlukan perjalanan waktu kurang lebih 85 kilometer. Nah itu safar yang menyulitkan ya, yang menjadikan kesulitan di dalam menjalankan ini safar. Artinya apa? Fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh kamu hitung di waktu yang lain. Jadi artinya kita diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walil ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang yutiqunahu, yang berat menjalankannya,
Seperti apa? Orang yang sudah sepuh, ya, sepuh, tua renta, beratnya menjalankan ibadah puasa itu tidak akan mungkin suatu saat min ayyamin ukhra ini untuk bisa menjalankannya karena sudah sepuh, nggak mungkin akan dia balik muda lagi dalam keadaan kibar, sudah sepuh. Kalau sudah sepuh kan nggak akan mungkin. Berbeda dengan orang sakit, ada waktu sembuhnya, maka diperhitungkan. Tapi kalau yutikunahu, orang yang dalam keadaan sepuh yang tidak mungkin kembali muda lagi, maka apa perintahnya? Itu adalah fidyatun ta'am miskin, berikan fidyah. Ya, fidyatun. Dari fidyah itu cukup diberikan fidyah, tidak wajib untuk iddatun min ayyamin ukhra. Ini keringanan Allah. Orang yutikunahu diantaranya adalah, contohnya adalah orang yang sepuh, yang tidak bisa berat untuk menjalankan ibadah puasa dan tidak ada waktu lagi untuk menjalankannya. Atau orang yang sakit, ya, yang sakit kronis parah, yang tidak ada harapan sembuhnya, maka fakir ini adalah merupakan apa itu guna fidyah dan bayar fidyah, karena sudah tidak ada harapan untuk membayar puasa di waktu yang lain, cukup dibayar fidyah. Atau ibu yang menyusui anaknya, yang tidak dalam keadaan berat menjalankan ibadah puasa, tapi demi kemaslahatan anaknya dia berbuka puasa, tidak berpuasa, untuk kemaslahatan anaknya dia membayar fidyah. Dan juga nanti ketika pada saat di waktu yang lain dia mengqadha ibadah puasanya. Maka perlu kita sebagai satu imam dalam keluarga untuk memahamkan pada istri kita gitu. Ya, jadi kalau kita masakohnya, kesulitannya karena dalam keadaan menyusui, maka dia fidyatun, ya, kemudian juga mengqadha puasa di waktu yang lain. Ya, itu di antara contohnya. Jadi demikian Allah memberikan kemurahan kepada hambanya. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Fidyah ta'amun miskin, memberikan fidyah untuk makanan kepada orang-orang miskin. Berapa kadarnya? Ini ulama umat fikih berbeda kadarnya. Karena dulu pada masa Rasulullah itu tidak ada takaran dan tidak ada timbangan. Jadi hanya menggunakan tangan diserok saja segini loh, gitu. Ta'amun miskin. Berapa kadar ukurannya? Tangannya orang Arab kan gede-gede, ya, lebar. Kalau tangan kita kan sempit, kecil, cuma sedikit. Nah ini Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi kadarnya berbeda-beda. Kalau satu mod menurut Imam Syafi'i, Maliki itu adalah 0,75 kilogram. Ya. Tapi kalau Imam Hanafi tidak, 2 mod, segini 2 mod, itu 1,5 kilogram, itu berbeda. Kalau diliterkan tinggal dikonversikan saja. Jadi itu yang diperlukan. Jadi diperhitungkan berapa waktu kalau 1 bulan penuh tidak bisa menjalankan, maka dikalikan 30 hari atau 29 hari. Siapa yang membayarkannya adalah yang punya tanggungan kewajiban untuk menjalankannya. Kalau orang sepuh, biasanya orang tua renta kan tidak bisa bekerja lagi, dia punya penghasilan. Siapa yang penanggungnya? Itu yang wajib membayarkannya. Kita yang punya penghasilan itu sebagai satu keluarga yang wajib membayar fidyah orang tua kita. Itu yang berapa kali dia tinggalkan, kita bayar ke fidyahnya. Karena dia tidak punya penghasilan, kecuali kalau memang dia sepuh dan kaya, diambilkan daripada hartanya, ya. Di antaranya. Begitu juga orang sakit, juga karena sudah ada udzur tidak bisa bekerja, dia punya penghasilan, maka yang wajib membayar fidyahnya adalah orang yang penanggungnya, ya. Walladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Jadi ta'am miskin, berikan kepada orang miskin. Berbeda dengan ini sudah jelas. Orang-orang miskin. Orang miskin itu siapa? Orang yang
punya pendapatan tapi tidak mencukupi kebutuhannya, itu orang miskin. Ya. Jadi tidak sama dengan mustahil zakat yang ditetapkan dalam asnaf itu. Jelas-jelas ta'amul miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang punya kemampuan lebih baik itu, tambahi, ya, jangan dipres. Ya, 0,7 tambahin lagi lah 1 kilo, sekian, atau mungkin ambil Imam Hanafi 1,5 kilo gitu. Ya, atau ditambah lagi. Ini beras, ini tak kasih tambahan uang untuk lauk pauk. Nah, untuk beli minyaknya, itu deh. Kalau tetap akhiran fahuwa khairul lah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tasumu khairul lakum. Akan tetapi kalau kamu bisa menjalankan puasa, khairul lakum, lebih baik di antara kalian, ya. Wa in kuntum ta'lamun, jikalau kamu mengetahui hakikat hikmah ibadah puasa itu. Artinya ternyata tadinya saya gak punya harapan sembuh, tapi ternyata Allah sembuhkan. Nah, sudah dibayar fidyah, kita menjalankan puasa yang dulu pernah tertinggal untuk meraih keutamaan dalam puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dan Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'anul Karim. Wa kalamullah al-munazzal ala Rasulillah wa sitatil amin Jibril alaihissalam di bulan Ramadan. Bahkan dalam tafsir, ya, Ibnu Katsir disebutkan bahwa kutubul ilahiyah, kitab-kitab ilahi, ya, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, itu turunnya pada bulan Ramadan. Dan Al-Quran juga turun, yaitu dari Lauhul Mahfuz ila Baitul Izzah, itu di dalam bulan Ramadan. Itu begitu kemuliaan di bulan Ramadan. Unzila fil Quran hudan linnas, sebagai hidayah bagi manusia, bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas antara petunjuk Allah dan wal furqan, memisahkan antara hak dan yang batil. Diulang lagi, dikuatkan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Di sini Allah memberikan kemurahan. Allah itu menghendaki kepada hambanya, tahu kapasitasnya, tahu kemampuannya, tidak memberikan kesulitan kepada hamba. Pilihlah yang paling mudah. Yuridullah bikumul yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, kata Allah tidak memberikan kepada kesulitan. Walitukminul iddah, dan sempurnakan hitungannya, ya, hitungan dalam bulan puasa itu iddatul maududah. Walitukabirullah, dan bertakbirlah nanti kalau sudah sempurna menjalankan ibadah puasa dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu alamma hadakum wa la'allakum tashkurun, atas apa yang didayahkan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya. Ya. Oleh karena itu, maka melihat dan memahami daripada dalil tadi bahwa Ramadan itu adalah syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mendasari pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrul mubarak. Wahai sahabat-sahabat sekalian, telah datang pada kalian adalah syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat bulan Ramadan itu faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah telah memfardukan pada kalian yaitu puasa. Sedangkan puasa itu memiliki fadilah yang sangat banyak, ya, keutamaannya, pahalanya Allah sendiri yang mengurusinya. Dan di dalam bulan Ramadan itu tuftahu fi abwabus sama, Allah membukakan di dalamnya abwabus sama, ya, itu adalah pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fi abwabil jahim, Allah membukakan pintu-pintu, menutup pintu api neraka, ya, menutup neraka. Wa tughallu fi maraddatus syayatin, dan Allah mengikat, ya,
Itu godaan-godaan para syaitan, tipu daya orang syaitan itu. Artinya apa? Di dalam bulan Ramadan itu memberikan hambanya untuk kemudahan-kemudahan di dalam melakukan amal-amal kebaikan untuk bisa mengantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempersempit gerak setan untuk bisa menggoda orang-orang yang beribadah puasa. Karena orang-orang puasa itu adalah ladzi al-imsak al-ta'am al-imsak al-syai', mempunyai kemampuan untuk menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dan pahala ibadah puasa. Jadi tidak semudah itu gerakannya. Kecuali orang lain tidak menjalankan ibadah puasa, maka mudah tetap ya dengan tipu daya setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada suatu malam khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini mubarak, keberkahan yang sangat banyak dalam bulan Ramadan. Ya, syahrul Quran, faman syahida minkum syahra falyasum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Quran itu merupakan hidayah, mauidhah, ya, karunia Allah yang sangat besar dalam hambanya. Kemudian ada disediakan qiyamul Ramadan yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain, yaitu termasuk sholat sunnah tarawih yang tidak ada di dalam bulan yang lain. Keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah. Faradallahu zakatul fitri, Allah juga mewajibkan zakatul fitri nanti di akhir di dalam Ramadan, ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali kebaikan yang pernah dilakukannya, ya. Jadi amalnya, seluruh ibadah hambanya itu setiap kali ibadah itu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Kemudian di dalam lain fi asril awakhir Ramadan, Allah memberikan kelipatan 1000 kali lipat, ya, dari kebaikan-kebaikan 1000 bulan, ya, 1000 bulan. Jadi artinya apa? Di sini adalah syahrul mubarak, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikaruniakan kepada hambanya, yang dipertemukan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Hadis itu ditutup oleh Rasulullah, man khurima khaira faqad khurima. Barang siapa yang khurima khairaha, terhalang untuk mendapatkan kebaikannya, faqad khurima, maka dia betul-betul terhalang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Dan juga dalam hadis lain itu liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Siapa yang dipertemukan dalam bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu begitu saja, tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dan tidak mendapatkan ampunan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang terhalang mendapatkan kebaikan dalam bulan Ramadan. Maka oleh karena itu adalah Ramadan ini adalah bulan mubarak, kita patut bersyukuri ketika Allah mempertemukan kita dalam bulan Ramadan. Nah, maka apa yang sebaiknya kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan itu adalah sambutlah dengan iman. Tanpa iman kita tidak akan mendapatkan kebaikan dan terhalang dengan kebaikan-kebaikan itu. Hal ini disebutkan dalam surat Yunus ayat 9, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan beramal soleh. Iman dan amal soleh. Kita melakukan amal soleh dan bulan Ramadan tidak didasari dengan iman. Kenapa? Iman itu yahdihim rabbuhum bi imanihim, akan memberikan hidayah dari Tuhan mereka bi imanihim, dengan iman mereka. Maka nanti ketika nanti datangnya hilal Ramadan ditambahkan, Rasulullah mengajarkan suatu doa maksur, dan ini doa Rasulullah dan diajarkan kepada umatnya. Begitu ditetapkan hilal Ramadan, maka doalah ini, Allahu Akbar. Ya. Pertama kali adalah ungkapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani.
Ya Allah, ahillahu alaina, engkau tampakkan hilal pada kami, hilal Ramadan. Berikan kepada kami bil amni wal imani, ya, rasa aman wal imani dan iman, ya. Bil amni wal iman, berikan kami keamanan dan keimanan. Wassalamati wal islami, dan keselamatan dan keislaman yang sempurna, agar kami bisa menjalankan syariat, ibadah, keutamaan di dalam bulan Ramadan. Wa taufiq lima tuhibbu wa tardahu, dan berikan taufik. Taufik itu adalah kemampuan untuk bisa menjalankannya, ya, taufik lima tuhibbu, apa yang kau senangi, ya, apa yang kau senangi. Jadi amaliyah yang kau senangi ya Allah, wa tardahu, dan yang kau ridhai. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami adalah, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting, doa ini nanti kita munajatkan kepada Allah saat ditampakkan hilal. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Kenapa? Yang pertama sekali adalah Rasul mengajarkan, meminta kepada Allah tentang keamanan dan keimanan. Kenapa? Innal imani as-sahih fawaidun wa thamaratin ajalatun wa ajalatun. Iman itu punya faedah dan manfaat, ya, saat ini maupun saat yang akan datang. Fil qalbi, dalam hati kita, ya, dalam hati kita, wal badani, dan badan kita, wal hayatit thayyibah, dan kehidupan yang baik fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Pentingnya iman. Sebab kalau ibadah bertemu dengan bulan Ramadan tidak memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat, maka hilanglah senang beribadahnya, ya. Senang ibadahnya nggak ada. Malah justru dengan datangnya karunia Ramadan, karena tidak didasari dengan iman, adalah keberatan, berat, ya. Bagi orang-orang yang tidak memiliki iman itu berat. Yang biasanya kalau ketemu dengan bulan Ramadan, bulan yang lainnya, kita bisa apa? Kita bisa bebas, ya, bisa bebas sarapan pagi, minum kopi, ngerokok dan sebagainya. Tapi kalau dengan begitu datangnya Ramadan tanpa iman, mereka akan menjadi berat. Jadi justru Ramadan adalah merupakan penghalang untuk kenikmatan mereka karena tidak ada iman. Tidak ada adanya rasa senang beribadah kepada Allah. Tapi bagi orang-orang mukmin di dalam bulan Ramadan, dia akan lahir rasa senang untuk beribadah, ya. Maka itu nanti lahirnya istiqomah. Lahirlah taat perintah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan iman itu maka tampaklah ketaatan perintah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan iman itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman juga akan hudur qalbi, hadirnya hati kita tadi. Jadi wa'ajatun fil qalbi, kemanfaat dalam hati, hudur qalbi. Kita akan bisa khusyuk dalam beribadah, dalam ibadah Ramadan itu. Khusyuk, kita ikhlas, ya, ikhlas untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Al-khauf, juga ada rasa takut kepada Allah, ada harapan, ada ta'zim. Orang yang tidak memiliki iman itu tidak ada ta'zimnya kepada Allah, tidak mengagungkan Allahu Akbar, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia tidak mau menyukurkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada ta'zimnya, tidak ada syukurnya, tidak ada dawamul amal, amal yang berkontinuitas terus menerus. Makanya oleh karena itu fenomena yang ada di masyarakat kita itu biasanya karena imannya lemah, maka
semangat ibadahnya itu hanya di awal-awal saja. Ya. Semangat ibadahnya di awal-awal. Semua takmir masjid itu sibuk menyiapkan tenda-tenda karena nggak muat. Ya. Di awal-awal. Begitu nanti pekan kedua sudah mulai maju, tenda itu tidak digunakan lagi. Ya. Pekan ketiga tenda dibongkar, ya. Sudah nggak dipakai lagi. Kenapa? Karena imannya lemah. Ya, imannya lemah. Kalau iman itu adalah merupakan daya seperti HP kita lah, gitu ya, HP kita. Jadi kalau kita itu kalau HP kita lagi baterainya lemah, ya dayanya tidak akan kita cepat-cepat untuk kita cas. Begitu juga iman itu. Kalau bisa kita seperti itu. Begitu lemah kendor kita harus segera cas supaya terus menyemangati sebagai daya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamamul amal. Jadi bahkan sebaliknya, ya, kalau di Mekah, Madinah itu yang kita tahu dan para sahabat-sahabat terdahulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin kesini di dalam bulan Ramadan semakin meningkat ibadahnya, makin ibadahnya, terutama pada fi asril awal Ramadan, di dalam 10 akhir Ramadan itu. Kenapa fi asril Ramadan fi lailatin khairum min alfi syahrin? Dalam malam di dalam 10 akhir Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih 1000 bulan. Kalau tanpa iman kita tidak akan bergerak itu. Justru fenomena di antara kita itu fi asr akhir Ramadan itu malah justru kita sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya. Malah pasar-pasar yang ramai, ya, mal-mal yang ramai, jalan-jalan yang ramai, masjid mulai ditinggalkan. Padahal di situ fi asr tanpa iman kita tidak akan bergerak. Maka oleh karena itu pentingnya iman itu sambutlah dengan iman. Ya bukan kan? Jawabul iman, jawabul amal dan istiqamah. Maka sebutkan ini. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum, kami sempurnakan pahala mereka. Wa yazidahum min fadlihi, dan kami tambahkan keutamaan-keutamaan yang aku berikan karunia-Nya kepada mereka. Ya. Akan tapi wa amman ladzina stankafu, barang siapa yang orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah, wastakbaru, dan bertakabur kepada Allah, fayu'adzibuhum adzaban alima, mereka disiapkan azab yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira, dan dia tidak akan mendapatkan pertolongan nanti di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau amal ibadah yang tidak didasarkan dengan iman, Allah umpamakan hunafa lillahi ghairu musyrikin nabi wa man yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas samai fatahtafu at-tayru tawi birrihi fi makanin saqiqa. Ini perumpamaan. Amal ibadah kalau tidak didasarkan dengan iman, ya, Allah berikan satu perumpamaan, wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama. Amal itu naik ke atas, fa ka'annama kharra minas sama, kemudian Allah jungkirkan ke bawah, jatuhkan kharra minas sama dari langit, ya, naik ke atas, jungkalkan lagi oleh Allah, kharra minas sama, fatahtafu tayr, atau ditangkap oleh burung, ya, fatahtafu tayr, au tahwi birrih, atau dihembuskan angin yang kencang, ya, fi makanin sahih, dijatuhkan di tempat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Amal itu kata Allah bukan untuk yang lain, yang tidak didasari dengan keimanan, karena unsur riaknya ada unsur-unsur kepentingan duniawi yang lainnya. Maka sambutlah Ramadan dengan iman agar pahala kita naik, wa yazidahum min fadlih, ditambah-tambah kebaikan-kebaikan, keutamaan dalam Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di situ Rasulullah tadi, man hurima khairuha faqad hurima, siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan, maka betul-betul dia terhalang mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Maka dengan dasar iman. Yang kedua adalah sambutlah dengan ilmu, ya, ilmu, karena ini ilmu itu penting, ya, untuk mengetahui, termasuk di antaranya hari ini
kita mempelajari itu apa? Tafahum lil ibadah. Supaya kita memahami ya syariat ibadah, hakikat ibadah ya. Itu penting sekali untuk melakukan dengan kualitas ibadah kita, karena ibadah itu akan rendah ya, pahalanya, keutamaannya, kualitasnya bila tanpa ilmu ya, bisa jadi juga tidak sah. Rasulullah memberikan satu perumpamaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim, keutamaan orang yang alim itu adalah abid, ahli ibadah yang tanpa ilmu ya. Kafadil qamari lailatul badri, seperti keutamaannya malam ya, bulan purnama dibandingkan apa sairil kawakib, dengan gemerlapnya bintang-bintang saja, sangat berbeda. Memang ada pahalanya, tapi berbeda. Orang yang punya ilmu di dalam beribadah dengan yang tidak punya ilmu dalam beribadah ya, tingkat kualitasnya sangat berbeda. Maka yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, itulah barangkali ya mengenai bagaimana kita menyambut Ramadan. Ini zakatul fitri saya kira sudah paham. Ya, intinya kalau sedekatul fitri, zakat fitri itu bisa merupakan kewajiban zakatul nafsi. Ya, zakat fitri itu adalah zakatul nafsi, zakat yang diwajibkan bagi setiap jiwa ya, walaupun anak itu baru lahir ya, anak baru lahir itu punya kewajiban zakatul fitri. Berapa besarnya? Yaitu 2,5 kilo kalau kadarnya soal min tamrin atau soal sahih, itu ada kadarnya. Ulama fikih Hanafi, Imam Syafi'i, Maliki adalah kurang lebih sekitar 2,5 kilo atau 3,5 liter. Dan Imam Hanafi membolehkan dengan setara, uang yang setara dengan jumlahnya itu. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap harus makanan pokok yang bisa kita berikan. Untuk mengkombinasikan, maka Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i, maka bolehlah dia membayar dengan uang ke takmir atau amil, kemudian amil yang memberikan beras, dan beras diberikan kepada para mustahik ya. Siapa mustahiknya untuk zakat fitri? Ya, ada zakatul fitri tuhratul lis-shaim wa tuhmatul lil masakin, memberikan makan orang miskin ya. Jadi utamanya untuk mustahik zakat fitrah itu adalah orang-orang miskin, agar semuanya bisa bahagia. Kapan bisa dilakukan? Selama bulan Ramadan, dan lebih utama lagi pada saat sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri itu ya. Tapi boleh dilakukan. Apabila kita kesulitan, maka kita kelola saja di dalam bulan Ramadan dan kita bagikan menjelang Idul Fitri. Itulah merupakan rangkaian daripada ibadah-ibadah utama di dalam bulan Ramadan. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini saya mau menanyakan Ustaz, kalau berita puasa ini kan Al-Baqarah diwajibkan pada orang-orang beriman. Sekarang masyarakat kita saya lihat banyak orang tidak melakukan sholat, tapi untuk puasa dia lakukan Ustaz. Itu apakah harus beriman dulu baru puasa, atau puasa saja dia akan beriman? Gimana Ustaz? Terima kasih. Itu aja Ustaz. Maka minta kepada Allah tadi, Allahumma a'innahu alaina bil amni wal iman was salamat wal Islam yang sempurna. Islam yang sempurna ini menjalankan seluruh apa yang disyariatkan. Yang bagus ya. Jadi puasa disyariatkan, sholat disyariatkan. Dan sholat itu adalah merupakan password nanti di akhirat. Ya, awal ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Begitu di sana passwordnya apa? Sholatnya dulu diperiksa. Ya. Idza sholahat sa'iru amali. Kalau sholatnya bagus, maka semua amal ibadah yang lain dinilai bagus gitu. Kalau puasa terus nggak sholat, nah passwordnya nggak ada nanti dia. Masyarakat kita Ustaz, kalau sudah melakukan puasa berarti dia menganggap dirinya sudah beriman Ustaz. Iya. Bagi kita ini bagaimana Ustaz untuk makanya pentingnya ilmu tadi supaya kita paham gitu. Jadi iman dan ilmu itu
sampai tahu mana kewajiban utama yang harus kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dasar ibadah itu pertama harus ada dalil, kalau enggak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ibadah makhluk ya. Kemudian kalau kita lihat Nabi Muhammad ini kan bulan Sa'ban banyak masa puasa Pak Ustaz. Yang kami tanyakan di sini, pemerintah insya Allah katakan bahwa puasa mulai hari Selasa. Nah, kalau biasa istiqomah melaksanakan puasa Senin Kamis, apakah Senin itu bisa puasa lanjut kemudian besoknya bulan Ramadan? Ya. Untuk menghindari hari sak, maka untuk diberikan jeda yang bagus. Walaupun kita sudah terbiasa menjalankan ibadah puasa, jedalah itu. Nanti supaya ada nikmatnya ibadah puasa Ramadan, gitu ya. Meskipun Rasulullah memang tidak ada bulan yang paling banyak menjalankan ibadah puasa sunnah kecuali bulan Sya'ban, kan gitu kan, gitu ya. Nah, tapi akan lebih baik nanti begitu Ramadan ini sudah Ramadan atau sunnah atau wajib nih, gitu. Sunnah atau fardu nih, kasih jeda aja dulu 1 hari kita menjalankan ibadah sunnah untuk menanti kepastian datangnya hilal Ramadan. Itu lebih baik Pak ya. Satu lagi Pak Ustaz, kalau misalnya sudah puasa Daud Pak Ustaz, boleh nggak ditambah Pak Ustaz ketika ada yang berbit kemudian dia tidak, kemudian besoknya puasa itu? Oh, itu puasa sunnah. Iya, boleh aja. Daud disarankan, ayam berbit disarankan, Senin Kamis puasa disarankan, wah boleh aja, sepanjang tidak memberatkan ya. Karena itu Allah menyukai dengan kemudahan, tidak menyukai dengan kesulitan. Jangan sampai memaksakan kita ya. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita bicara fakta. Ketika Allah serius, kita kadang-kadang kurang serius juga. Ketika Allah gak begitu serius, kita yang kadang-kadang sangat serius. Contoh begini, ketika kita bicara tentang ayat umroh itu cuma berapa? Tapi faktanya agen umroh di mana-mana ada, di kampung-kampung, di desa ada. Ini fakta. Tapi ketika kita bicara puasa misalkan, yang sudah begitu kita persiapkan dari awal seperti yang Ustaz jelaskan tadi, ternyata lambat laun mengendor. Begitu juga tentang ayat nikah, ini kan banyak sekali. Di antaranya adalah wa min ayati an khalaqalakum azwajan litaskunu ilaiha. Kadang-kadang tidak jelas litaskunu ilaiha. Orang yang nikah itu kan biar tenang. Tapi faktanya kadang-kadang ketika suami meninggal, istri sudah tidak mau